Yesus Tuhan, Allah yang kasih dan bagi kami. Di dalam Yesus kami mendapat penebusan dan Tuhan yang sekarang. Kami peringati untuk hari dan pujilah nama-Mu, Rabbi hamba untuk menyampaikan dengan sungguh berita tentang kematian yang hari ini adalah salib menjadi kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini adalah memperingati hari kematian Yesus Kristus yang adalah Tuhan menebus dosa manusia. Di dalamnya saudara-saudara, kita patut mengerti akan firman Tuhan bahwa sesungguhnya kematian itu tidak sama dengan kematian manusia seperti manusia biasa, melainkan adalah kematiannya untuk menebus dosa manusia. Hari ini saya akan mengutip firman Tuhan pada kitab Yohanes 19 ayat 16 sampai kepada ayat yang ke-20. Beginilah Tuhan berfirman. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota, dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Demikianlah firman Tuhan yang kita bacakan hari ini, yang kita ketahui bahwa dengan sesungguhnya Yesus tersalib di atas bukit Golgota. Dan hari ini saya berikan tema adalah salibnya kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin saudara. Sebab itu kita perhatikan bahwa dalam kematian Yesus Kristus itu adalah sengsara. Dalam kematian itu adalah sangat memilukan di tengah apa yang dirasakan dan situasi yang terjadi, yang dipikul oleh Yesus Kristus di dalam kenyataan, bukti dan fakta yang terjadi di Yerusalem. Supaya kita tahu saudara-saudara, makna daripada salib itu adalah bahwa sengsaralah yang sedang terjadi dipikul oleh Yesus Kristus sampai ke atas Golgota, bukit yang membuat adalah mereka semua dalam keadaan tangis dan terseot-seot, keadaan dalam capek, mikul beban yang begitu berat sampai di atas Golgota. Saudara, sampai di atas kayu salib itu nyawanya sedang dipertaruhkan. Arti daripada kematian itu, karena demikianlah genap firman Tuhan yang berkata bahwa dia adalah
anak domba Allah. Jika anak domba Allah dipersiapkan, harus disembelih, darahnya dicurahkan. Itulah yang disebut Paskah, yang sedang diperingati orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi domba Allah. Anak domba itu dipersembahkan menjadi penebusan dosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya, tidak yang lain. Artinya saudara-saudara, bahwa hanya karena kita percayalah Yesus itu menjadi anak domba tebusan bagi setiap saudara-saudara yang percaya. Dan jikalau tidak percaya, maka firman itu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh kehidupan kekal. Tetapi yang tidak percaya, dikatakan firman Allah adalah beroleh kebinasaan. Sungguh saudara-saudara menjadi sesuatu kebanggaan jikalau saudara-saudara percaya dan masuk beroleh kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Itulah Yesus di tengah kematiannya. Sedikit saya harus tambahkan saudara-saudara, untuk kita tahu dan meresapi bagaimana sebenarnya kematian yang ada di dalam Yesus Kristus demi untuk menebus dosa manusia. Bahwa dia sengsara, bahwa dia dalam keadaan tercabik-cabik, darahnya pun sampai mengalir, dipakukannya kepadanya, dibuatnya mahkota dari kawat duri, dan semuanya itu adalah membuat supaya keadaan itu sesungguhnya sengsara, pilu, dan sangat menyakitkan di dalam. Hingga saudara-saudara harus tahu, tidak sama dengan kematian manusia yang lain. Kenapa? Karena ada di dalamnya yang dibentuk dan diwujudkan. Dosa itu adalah harus ditebus dengan darah yang mahal. Sehingga kalau terjadi saudara-saudara hari kematian diperingati seperti ini, itulah yang kita resapi, maknai sekaligus, bahwa dengan iman sesungguhnya Yesus Kristus yang mati itu adalah untuk menebus kita. Karena upah dosa adalah maut, saudara-saudara. Jadi kita ditebus dari maut itu, supaya maut tidak berkuasa lagi atas kita. Amin, saudara. Olehnya dia di dalam kematian itu menang. Dan ini perlu akan diperhitungkan kepada kita sekalian, saudara-saudara. Kalau dia menang, dia bangkit dari semua apa yang dikerjakan tentang kematian dalam penebusan itu, berarti kita beroleh kemenangan. Amin, saudara. Shalom. Beroleh kemenangan itu adalah bahwa hidup kita adalah sesungguhnya hidup karena Dia. Karena Yesus Kristuslah, maka ada kehidupan di dalam kita. Dan kehidupan yang dimaksud sebenarnya adalah sepenuhnya hidup untuk kemuliaan Allah. Amin, saudara. Kemuliaan Allah itu adalah kemuliaan yang menyenangkan hatinya, yang membuat juga kehidupan kita sungguh nyata, adalah supaya setiap kita hidup tidak di dalam dosa. Amin, saudara. Amin. Mengalahkan dosa, bahkan menjauhkan dosa, supaya dosa tidak berkuasa lagi di tengah-tengah kita. Inilah hidup, saudara. Jika hari ini saya melihat orang-orang percaya, hidupnya adalah berkenan melakukan segala perintah Tuhan, dan apapun yang disebut dengan cobaan, maupun di tengah-tengah setiap apa yang menjadi sesuatu tawaran untuk kita tidak mengikut Yesus Kristus, ataupun setiap kebenaran dalam perintah firman Tuhan yang semestinya kita lakukan, maka kita lakukan semua walaupun berat atau di dalam penderitaan. Yesus berkata begini, barang siapa mengikut aku, ia
harus memikul salib. Jadi sebagai orang-orang percaya, memikul salib itu adalah berjalan dalam kebenaran. Dalam setiap cobaan ataupun tawaran yang membuat kita mungkin atau ditarik kepada dosa, kita tidak akan melakukannya. Demi Kristus Yesus yang mati dalam memaknainya bahwa Dia adalah menang dan Dia pikul semuanya itu supaya berkenan kepada Allah. Sesuai dengan itu jugalah iman kita, bahwa kita percaya kepada Yesus dan mengikut Dia, maka kita pun menang atas dosa, menang atas pencobaan, menang atas semua daya tarik dari setiap apa yang terjadi di bumi, supaya kita benar-benar adalah menjadi pengikut Yesus Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan. Inilah kehidupan, supaya dikatakan kepada kita sekalian bahwa itu adalah anak-anak Allah. Sekaligus sesuai dengan tema khotbahku hari ini adalah supaya kita dikatakan adalah orang-orang yang sedang memikul salib itu, dan yang disebut salibnya yang kita pikul itu adalah menjadi kemuliaan bagi Allah kita. Karena banyak orang yang masih akan ditarik, banyak orang yang akan diselamatkan, banyak orang yang akan ditebus, banyak orang yang akan dimasukkan kepada percaya kepada Yesus Kristus itu, yang adalah supaya dunia ini diselamatkan. Maka Yesus berkata, hendaklah kamu menjadi saksi. Amin, saudara. Menjadi saksi itu, saudara-saudara, itulah kehidupan yang ketika kita dipanggil untuk mengikut Yesus, ketika kita dipanggil untuk mengikut dan menjadikan dunia ini supaya menjadi terang bagi Tuhan, atau supaya dunia ini diselamatkan bagi Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kebanyakan orang yang percaya kepada Yesus Kristus membawa ini semua kehidupan adalah kehidupan yang hampa. Dengan kata lain, kehidupan mengikut Yesus Kristus tetapi bukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan kita bagaimana semua untuk takluk kepada firman-Nya. Di dalam dunia banyak masih saudara-saudara yang saya lihat tidak dengan melakukan ketaklukan atau ketundukan akan perintah-perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Di sana sini banyak orang yang sedang melakukan yang namanya kebiasaan-kebiasaan dalam semua hal. Mereka tanpa takut Kristus di tengah kehidupan ini. Saya mau beritahu kepada kita sekalian, saudara-saudara, bahwa situasi COVID yang sedang terjadi ini sesungguhnya cara Tuhan dengan diperkenankannya semua boleh terjadi adalah supaya kita ini semua kembali kepada jalan Tuhan. Peleburan harus terjadi juga bagi saudara-saudara. Dan banyak orang melihat ini, saudara-saudara, hanya mengatakan COVID, awas, corona, awas, dibuat menjadi iseng, dibuat menjadi lelucon atau lucu-lucuan di tengah setiap kehidupan. Tidak bermakna. Apa yang sedang terjadi ini, saudara-saudara, memang seharusnya supaya manusia semua kembali kepada Allah. Amin, saudara. Supaya semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini, bahkan juga supaya semua bangsa-bangsa yang ada di bawah kolong langit ini menerima Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sajalah Tuhan yang pernah menyalibkan atau disalibkan di dalamnya, supaya tebusannya boleh terjadi bagi dunia. Dengan darah penebusan itulah satu-satunya buat manusia yang percaya adalah supaya beroleh kehidupan kekal atau beroleh penebusan di dalam kematian kebinasaan itu, hanya karena melihat salibnya, percaya salibnya Yesus Kristus yang mulia itu adalah keselamatan bagi setiap mereka, setiap kita juga. Yang hari ini, saudara-saudara,
Demikianlah dikatakan firman-Nya Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh kehidupan kekal. Amin, saudara-saudara. Dan ini tugas kita di tengah situasi COVID ini. Saya akan berikan topik sebenarnya, saudara-saudara. Di tengah COVID-19 ini, Allah mereka-reka perkara yang sia-sia oleh manusia. Dibuatnya, mereka-rekanya menjadi sesuatu kebaikan bagi Allah. Ya. Ketika COVID sedang merajalela, bangsa-bangsa dibangunkan, dan bangsa-bangsa yang ada di dalam dosa diizinkannya untuk beroleh kebinasaan itu, supaya genap firman Tuhan. Mereka di dalam penghakiman yang dimaksud oleh Tuhan, supaya dengan kematian itu sebenarnya adalah supaya dia atau mereka semua mengerti dan tahu bahwa upah dosa adalah maut. Terjadi di mana-mana, saudara, sampai dengan hari ini. Ada yang saya sedang simak ini singkat berita, saudara-saudara, bahwa setelah COVID ini apa yang akan terjadi. Saya sedang menanti bahwa kalau yang terjadi yang dikatakan Tuhan, supaya setiap kita pun mengetahui dan menyambut bagaimana sebenarnya Yesus Kristus yang turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kerajaan, bagi orang percaya, bukan bagi dunia lain. Supaya kita tahu kelak bahwa apa yang akan terjadi, kita pun ada di sana dan bisa menjadi hamba dan menjadi anak-anak Allah yang baik. Amin. Berikan tepuk tangan bagi kita. Itu sebabnya salibnya adalah kehidupan bagi kita, supaya hari ini ke depan bahwa sesungguhnya setiap kali yang namanya hidup, pekerjaan, berbicara dan untuk melakukan sesuatu apapun, supaya semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ada banyak hal yang kita akan kerjakan dalam situasi COVID yang seperti ini, saudara-saudara. Pergunakan WA, pergunakan mediamu bagaimana untuk menjadi saksi. Jangan sama seperti orang dunia yang membuat lelucon-lelucon, yang membuat sesuatu hal-hal apapun di tengah keadaan COVID ini. Saudara, jangan ikut-ikutan untuk memposting kepada yang lain hal-hal apapun yang disebut dengan sesuatu lelucon dan hal-hal yang membuat keadaan yang ada di dalam COVID-19 ini bukan untuk menjadi kesaksian, melainkan kita semua harus memberikan kesaksian, kesempatan bagi saudara-saudara untuk menyampaikan firman Tuhan, kesempatan bagi saudara untuk berdoa. Lihat di sekelilingmu, saudara-saudara, jangan takut, karena kita ini harus saling peduli. Amin, saudara. Ya, dikala mereka sakit, saudara-saudara, bawa peranmu berdoa bagi orang yang sakit. Jangan saudara ikut menjadi takut atau mengurung diri. Saya sangat setuju kalau kita bisa menjaga jarak. Saya juga setuju untuk tidak keluar-keluar dari rumah. Tapi saya tidak setuju, saudara-saudara, kalau sampai beribadah, berdoa, bahkan melayani untuk kepentingan kehidupan kepada yang lain, saudara mengurung diri. Saya tidak setuju. Saya juga tidak setuju saudara-saudara tidak beribadah. Makanya saya harus umumkan kepada jemaat, kalau ibadah minggu itu tetaplah beribadah. Kita jaga jarak, kita buat cuci tangan ada di depan, kita hanya beribadah, setelah itu pulang kembali dengan mempersembahkan sudah dengan baik bahwa ibadah kita dan menguduskan hari Minggu Sabat bagi Tuhan yang harus kita lakukan. Amin, saudara-saudara. Demikian juga doa di tengah-tengah COVID yang sedang terjadi ini adalah supaya saudara-saudara sungguh-sungguh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang membuat salib yang sudah terjadi itu menjadi kemuliaan bagi setiap kehidupan. Yang terakhir,
salibnya akan kemuliaan boleh terjadi di mana-mana. Saudara-saudara, saat-saat COVID yang sedang terjadi ini, kira-kira menurut saudara apa yang sedang terjadi? Atau situasi yang kita baca ini, kira-kira saudara berkata apa? Mungkin akan saya sambungkan dengan apa yang saudara tahu, bahwa situasi ini adalah mencemaskan. Shalom saudara. Cara dunia ini mencemaskan. Tapi saya harus katakan kepada saudara-saudara bahwa saya tidak pernah cemas. Dan saya tidak takut. Karena saya pikir di dalam diri saya ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Karena hati saya hari ini cukup bergaul dengan erat dengan Tuhan, sembari menantikan apa yang Tuhan akan kerjakan. Kalau semua ini terjadi antar bangsa-bangsa, saya mengerti bahwa di era globalisasi ini Tuhan sedang membangun kerajaan. Ingat itu saudara. Membangun kerajaannya, yaitu kerajaan Kristus. Kerajaan Kristus itu adalah kuasa Dia, nama Dia, Yesus Kristus Tuhan itu yang harus termulia, tertinggi di dalam semua kehidupan yang ada di antara bangsa ini. Dan harus saya katakan kepada saudara-saudara, roh yang akan memimpin. Banyak orang yang masih tidak mengerti tentang roh. Roh Allah berbicara, roh Allah menuntun kepada keseluruhan kebenaran, roh Allah yang beracara di dalam setiap apapun, di dalam kerajaannya. Itu yang harus terjadi, saudara-saudara. Sehingga kalau orang tidak tahu bahasa roh, bagaimana mungkin dia tahu dan bagaimana mungkin dia dipimpin? Jikalau tidak berbahasa roh, yaitu roh kita dengan roh Allah yang sedang mengerjakan kerajaannya, yang sedang berbicara dan beracara di dalam kerajaannya, bagaimana mungkin orang yang tidak dipenuhi dengan roh untuk bisa tahu dan bisa terpimpin, saudara-saudara. Makanya gambarannya adalah, lihat orang yang ada di dalam dunia, di dalam masa zaman COVID ini tergunjang ganjing dan keadaannya semakin gusar dan gundah gulana. Maka dia yang kita maksud orang-orang yang belum percaya dan tidak membangun persekutuan yang benar dengan Tuhan lewat doanya di bumi yang sedang ada saat ini. Sekali lagi saya harus beritahu kepada saudara-saudara bahwa masa-masa COVID ini dan masa mulai sekarang ke depan adalah zaman kerajaan Kristus yang dibangun. Ketika firman itu berkata, pada akhir zaman itu Roh-Ku akan kucurahkan. Maka saudara-saudara punya tugas adalah bernubuat. Katakan amin. Shalom. Bernubuat itu apa? Menasihati, menyampaikan firman, dan berdoa untuk terangmu, kesaksianmu bisa sampai ke dalam dunia. Lewat apa? Lewat media. Karena kita mungkin tidak bisa untuk bertemu situasi-situasi sekarang ini. Satu lagi, saya harus beritahu kepada saudara-saudara bagaimana kita sebenarnya untuk bernubuat, untuk bekerja, untuk menjadi saksi di dalam dunia ini, ialah bagaimana saudara-saudara bisa dipimpin oleh Roh Tuhan. Karena Roh Tuhan berbicara, karena Roh Tuhan beracara, karena Roh Tuhan melakukan segala perkara di tengah-tengah kehidupan kita. Saya selalu menanyakan Tuhan, dan Tuhan selalu berbicara. Ketika bangun pagi, saudara-saudara, saya berbicara, berdoa, memanfaatkan waktu, bahkan lebih berjam-jam, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya tidak akan pergi keluar kemanapun, melainkan mulai dari jam 4, saudara-saudara, sampai ke jam 5, jam 6, bahkan sampai ke jam 7, saya berdoa kepada Tuhan. Makanya ada banyak hal yang saya dengar, saya terima pekerjaan yang Tuhan akan kerjakan. Mungkin ke minggu depan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara hal-hal apa yang saya terima ini. Demikian firman Tuhan untuk disampaikan kepada saudara-saudara. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala,
Kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami, hamba-hambamu bersama dengan seluruh pelayan jemaat yang ada hari ini. Ketika kami memperingati hari kematian Yesus Kristus, terima kasih waktu dan kesempatan kuat dan kasih kuasa yang ada pada kami. Dan hari ini juga aku angkat tangan berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan dan jemaat Tuhan yang hadir. Sedikit orang, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan taruhkan kuat kuasa-Mu dengan nyata khusus. Amin. Supaya kami dapat melayani bangsa-bangsa di tengah-tengah saat COVID yang sedang datang. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang ibadahnya dalam memperingati hari kematian Yesus di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan turut beracara, memberkati, memberikan kekuatan kepada mereka semua. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus. Juga saya berdoa bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat, dan hamba-hambamu. Kiranya Tuhanlah turut beracara. Sungguh terang Tuhan yang harus bersinar, dan biarlah Tuhan yang turut bekerja bersama-sama dan memberkati mereka semuanya. Saudara-saudaraku ini, sahabat-sahabat, bahkan juga hamba-hamba, seluruh anak-anak juga kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya mereka memperoleh kekuatan yang baru. Ini doa kami. Daerah kami di Labuan Batu, baik dari pemerintahan kabupaten, bupati, wakil dan seluruh jajaran maupun sampai kepada semua rakyat yang ada, jemaat yang ada, kiranya Tuhanlah yang turut beracara, memberkati mereka sekalian. Lepaskan kami. Kami akan tolak yang namanya COVID, virus corona ini, dalam nama Yesus Kristus. Dan kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dari bangsa ini, Engkaulah yang beracara, selamatkan bangsa ini Tuhan. Mulai dari pimpinan kami, Bapak Presiden, sampai dengan kabinet yang terjadi, kepala-kepala daerah, semuanya kami taruh dalam tangan Tuhan. Khususnya Bapak, supaya juga doa-doa para pendoa syafaat terus untuk menaikkan pujian, hormat dan sembah bagi Yesus Kristus, pemelihara atas kehidupan yang ada di bawah kolong ini. Pujilah nama-Mu, inilah doa kami. Terima kasih bagi-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan